Kalau masalah komunikasi dengan malaikat, sebenarnya adalah hal yang wajar. Jadi tidak ada sama sekali para ulama memiliki keyakinan atau pemahaman semacam apa yang disampaikan oleh makhluk langka yang satu ini, teman-teman. Buat mereka ba'alawi, buat mereka kabaib, bangsat, alaihim laknatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi di channel Kang Uce. Teman-teman yang belum subscribe silakan di-subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua, dan kita bersama-sama untuk membentengi masyarakat, membentengi umat daripada akidah-akidah yang menyimpang dan menyesatkan. Teman-teman, di video ini kita akan menanggapi video yang baru ya, dari murid atau anak, ternyata ya, anak daripada Mbah Gufron. Aduh, liur. Atau Mamang Gufron ini, yang sekarang memang sedang trending topik, dan alhamdulillah saat ini sedang diteliti oleh Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan kita sebagai rakyat Indonesia. Paling tidak ada 10 poin yang dianggap menyimpang dari apa yang sudah disampaikan atau dari ajaran Mamang Gufron ini ya, yang viral di berbagai media sosial, teman-teman ya. Di antaranya di video yang akan kita reaction atau kita akan tanggapi, video klarifikasi dari anaknya, yaitu Mamang Mujib. Ya, di mana beliau mendapatkan beberapa pertanyaan, tapi di video ini kita akan fokus ke beberapa pertanyaan penting yang menurut Al-Fakir perlu masyarakat tahu agar kita ini tidak dibodohi, teman-teman ya. Karena kan kalau kita lihat setiap pertanyaan itu pasti dijawab dengan Al-Quran, gitu, dijawab dengan hadis ya, walaupun kita tahu sendiri ya bagaimana jawabannya. Artinya pertanyaannya ke barat, jawabannya ke timur, teman-teman ya. Namun walaupun begitu, teman-teman, ya Al-Fakir tetap khawatir ada sekelompok orang-orang awam yang masih percaya karena disuguhi dalil-dalil Al-Quran, gitu teman-teman. Oleh sebab itu kita akan bedah dari sisi pendalilan atau hujah atau argumentasi daripada anaknya Mamang Gufron, yaitu Mamang Mujib, teman-teman. Buat mereka ba'alawi, buat mereka kabaib, bangsat, alaihim laknatullah. Nah, pertama, ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh Mbak-Mbak TV One ya, di mana Mbak-Mbak ini bertanya, seperti apa penjelasannya, kok bisa Mama Gufron ini menyebarkan satu ajaran yang tidak dikenal di dalam syariat Islam. Jadi sekelas Mbak-Mbak TV One aja tahu gitu, teman-teman ya, bahwa hal ini aneh, nyeleneh gitu, apalagi kita yang akademisi, yang santri, teman-teman ya. Kok bisa seorang Mamang Gufron ini berbicara dengan malaikat? Nah, kemudian apa jawaban dan klarifikasi daripada anak si Mamang Gufron, yaitu si Mamang Mujib, yang Masya Allah mulutnya itu tajam sekali, teman-teman ya. Kita simak videonya, teman-teman. Kalau masalah komunikasi dengan malaikat, sebenarnya adalah hal yang wajar. Kalau kita sebagai orang yang mukmin, orang yang muslim, pasti iman dengan adanya malaikat. Tentu kadar keimanan kita yang menjadi standar kita. Nah, jawaban yang pertama, teman-teman, komunikasi dengan malaikat itu adalah hal wajar. Kita sebagai umat muslim, kata si Mamang Mujib ini, ya, pasti akan memahami dan menyadari bahwa kita ini wajib beriman kepada malaikat. Jadi kalau kita simpulkan, ya, kelompok Thariqah Pancasila ini yang diprakarsai atau dipimpin oleh Mamang Gufron ini meyakini atau memiliki pemahaman bahwa beriman kepada malaikat itu artinya harus bisa komunikasi dengan malaikat, teman-teman. Ya, hal ini sudah sangat jelas menyimpang. Kenapa? Karena pemahaman para ulama tentang iman kepada malaikat tidak seperti ini, teman-teman. Salah satunya di kitab paling standar ya di pondok pesantren, yaitu di dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang nasabnya dicangkok sama Mamang Gufron ini ya. Jadi udah banyak sebenarnya kebohongan, teman-teman ya, bukan hanya penyimpangan tapi kebohongan publik, hoax ya, teman-teman. Nah, kita lihat di dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah, di sini dijelaskan, wasaniha, dan yang kedua, antu'mina bimalaikatihi,
Wajib kita sebagai orang mukallaf ini beriman kepada malaikat Allah bi an ta'taqida annahum ajsamu nuraniyatun latifatun, bahwa sesungguhnya malaikat itu adalah jisim yang bersifat metafisik, ya gitu. Artinya tidak bisa diindra, teman-teman. Yang sebangsa cahaya, ya. Latifatun, yang sangat halus. Laisu dzukuran wala inathan wala khunatha. Mereka ini bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Artinya tidak memiliki jenis kelamin, teman-teman. Ya. La abalahum wala ummalahum. Malaikat ini tidak punya ayah, tidak punya ibu. Shadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala. Malaikat ini juga senantiasa jujur menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat ini tidak pernah salah dan tidak pernah korupsi ayat kalau malaikat Jibril. Malaikat Israel tidak pernah salah mencabut nyawa seseorang yang belum waktunya, teman-teman. La ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatanakahun wa la yatawaladun wa la yanamun. Malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak juga menikah, tidak beranak dan juga tidak tidur, teman-teman. Wala tuktabu amaluhum li'annahumul kuttab, dan mereka sama sekali tidak dibebani hukum, tidak dicatat amalnya karena mereka bertugas untuk mencatat amal, teman-teman. Wala yuhasabuna li'annahumul husab, dan mereka juga tidak akan dihitung, ditimbang atau dihisab karena mereka termasuk daripada makhluk Allah yang memiliki tugas untuk menghisab perbuatan amal kita sebagai manusia dan juga jin, ya teman-teman. Wala tuzanu amaluhum li'annahum la sayyi'ata lahum, dan mereka juga tidak akan ditimbang dan amalan para malaikat juga itu tidak akan ditimbang karena mereka tidak memiliki kesalahan, kekurangan dan keburukan, teman-teman. Wa yuhsyaruna ma'al jinni wal ins, dan mereka akan dikumpulkan bersama manusia dan juga jin. Yashfa'una fi usati bani Adam, dan mereka juga Allah berikan anugerah, memberikan syafaat kepada manusia-manusia yang bermaksiat atau manusia-manusia berdosa daripada manusia, ya, daripada Bani Adam. Wa yarahumul mu'minuna fil jannah. Nah, ini penting, teman-teman. Dan orang-orang yang masuk surga nanti itu akan bisa melihat malaikat, teman-teman. Jadi tidak ada sama sekali para ulama memiliki keyakinan atau pemahaman semacam apa yang disampaikan oleh makhluk langka yang satu ini, teman-teman. Ya, di mana dia bilang berkomunikasi dengan malaikat ini wajar, dan kita sebagai muslim kita tahu kita ini harus beriman kepada malaikat. Lah, bukan begitu caranya, gitu. Inilah salah satu bukti penyimpangan dan kengawuran daripada ajaran Mamang Gufron, teman-teman, ya. Oke, kita lanjutkan dulu videonya, teman-teman. Contoh di surat Ad-Dariyat ayat 25 itu peristiwa bagaimana malaikat salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ayatnya, iddakhalu faqalu alaihi salam qala salam. Ini malaikat salam ta'zim, salam hormat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga dijawab Nabi Ibrahim salam. Kemudian, teman-teman, si makhluk langka Mamang Mujib ini mengutip satu ayat Al-Qur'an, yaitu surah Az-Zariyat ayat ke-5, di mana seolah-olah ya Mamang Mujib ini ingin meyakinkan masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh Mamang Gufron ini berdasarkan Al-Qur'an, teman-teman. Ya, jadi ayat ini menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, teman-teman, ya. Berdalil dengan ayat yang memang ayat ini menceritakan, mengkisahkan bagaimana seorang nabi yang mulia, termasuk Nabi Ulul Azmi, disamakan, disandingkan dengan Mamang Gufron yang nggak bisa baca Al-Quran. Ya, yang baca innalillahi aja dia nggak bisa, teman-teman. Apa ini bukan penghinaan namanya? Surah Az-Zariyat ayat ke-25, iddakhalu alaihi faqalu salama. Ya, ketika para malaikat ini masuk dan juga mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, qala salamu qaumum munkarun. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab salamnya, dan Nabi Ibrahim berkata di dalam hatinya, mereka ini kok nggak populer, gitu. Artinya Nabi Ibrahim tidak mengenal malaikat, teman-teman. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, maka kita buka kitab tafsir para ulama. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu di dalam kitab tafsir, ya. Secara umum, teman-teman, ayat ini mengkisahkan malaikat masuk ke rumah Nabi Ibrahim, ya, di dalam sebagian pendapat tanpa izin, teman-teman. Kemudian Nabi Ibrahim merasa kaget, dan Nabi Ibrahim tidak mengenal mereka, sehingga Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka,
Ini sekelas Nabiuna Ibrahim alaihissalam Khalilullah, termasuk ulul azmi, ya, dan termasuk juga apa namanya bapaknya para nabi, teman-teman. Itu tidak mengenal malaikat. Dan tidak dijelaskan di dalam ayat ini Nabi Ibrahim berkomunikasi, nanya A, B, C, D dan seterusnya kepada malaikat. Ya, tidak seperti Mamang Gufron yang wa maqalina rahmatan kapal salam dan lain sebagainya. Ini jelas satu kengawuran yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, teman-teman, ya. Baik, kita lanjut dulu videonya, teman-teman. Kabarnya juga Mama Gufron ini memiliki pondok pesantren. Berarti hal-hal atau ilmu-ilmu ini yang juga ditanamkan kepada anak-anak di ponpes tersebut. Betul, yang ditanamkan adalah gratis karena beliau adalah bentuk implementasi menjalankan bismillah. Jadi orang fasih bismillahirrahmanirrahim, beliau mendidik inilah prakteknya bismillah, gratis. Silakan teman-teman nilai sendiri bagaimana kualitas cara berpikir seorang Mamang Mujib yang wah, kalau ngomong tuh ngegasnya luar biasa, teman-teman, ya. Sampai Ba'alawi dibilang Yahudi, Habib Lutfi dibilang penyesat umat, teman-teman. Tapi logika berpikirnya seperti ini. Pertanyaannya kemana, jawabannya kemana. Pertanyaannya ke timur, jawabannya ke barat. Ya, mbak-mbak TV online ini bertanya, wahai Mamang Mujib, Mamang Gufron ini mbahmu itu punya pondok. Apakah statement-statement yang sering disampaikan oleh Mamang Gufron bisa bicara dengan semut, malaikat, jin, dan segala makhluk lainnya mungkin, itu juga diajarkan dan ditanamkan kepada santri-santrinya. Kemudian jawaban Mamang Mujib, betul, ya, gratis katanya. Challenge itu. La haula wala quwata illa billah. Aduh, gimana ya? Kadang kita bingung, ya. Jadi itulah, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa, teman-teman, masalah cepat selesai. Kita malu sebagai bangsa Indonesia, kita malu sebagai umat muslim. Kenapa yang muncul ke media ini ya orang-orang aneh semacam ini, makhluk-makhluk langka semacam mereka ini, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.